Demak adalah kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Lalu saya akan mengatakan, mengapa Demak ini gagal membesarkan Demak? Dalam topik awal, Demak ini kan akan menyelamatkan Majapahit. Ya, sekali lagi, Demak ini dengan topik besarnya yang didukung para waliullah, bukan wali murid ini, waliullah ya. Yang didukung oleh waliullah, itu topik besarnya adalah akan menyelamatkan Majapahit. Namun pada prakteknya, Majapahit tidak terselamatkan, Demak pun hanya 3 generasi. Nah, saya memberikan rujukan bahwasanya betapa pentingnya nilai spiritual asli Nusantara yang meruhi gunungnya Sang Gesang dan lalu menggapai wahyu kepemimpinannya. Nah, ini perlu ditimbulkan kembali manakala Indonesia ini akan bangkit. Nah, ketika Indonesia ini tidak membangkitkan nilai ini, saya yakin Pak Jokowi pun sekarang sedang bingung dengan keadaannya. Tapi ulo salamulyo atur bagyo wisuka Nusantara. Hong wilahing jati nuhune ajat-ajate lugu Nusantara tapi uluk salamulya. Kebangkitan Majapahit jilid 2 itu sering terdengungkan oleh para yang mendambakan. Nah, siapa yang mendambakan? Tentunya yang pada salut masa kerajaan Majapahit, begitu loh. Pada salut dengan kebesaran Majapahit, pada salut dengan nilai-nilai spiritual Majapahit yang tentunya masih murni dibandingkan nilai spiritual yang saat ini. Saya tidak akan menjelekkan salah satu pihak atau agama atau apa, merusak, saya nggak mengatakan demikian. Namun saya cenderung mengatakan bahwasanya betapa besar kompetensi, ya, betapa besar kompetensi nilai spiritual asli Nusantara yang bisa memayu hayuning Nuswantara. Nilai spiritual Nusantara itu mutlak yang bisa memayu hayuning Nuswantara, bukan berkiblat kepada buku, bukan berkiblat kepada, mohon maaf, kebesaran tempat ibadahnya, dipelalai pada minta-minta nyeser di tepi jalan, ya. Itu kan ada tuh, untuk pembangunan sebuah tempat ibadat, nyeser di jalan. Mestinya seser itu digunakan menangkap ikan di sungai, tapi sekarang seser digunakan di jalan. Lah, saya nggak akan menjelekkan, tapi sudahkah ini tepat? Lah, kita itu punya hati, punya pikiran, punya perasaan. Lah, semestinya nyeser itu di sungai. Lah, kenapa sekarang nyeser di jalan gitu? Untuk apa? Bukan mencari uang, bukan mencari ikan, tapi mencari uang. Lah, kalau uang itu belum tentu dimakan, bahkan tidak dimakan. Lalu untuk mencari ikan, kan artinya saya mengatakan sebagiannya mau tidak mau hasil dari nyeser di jalan untuk membeli ikan. Dengan kata lain, ikan ini bisa ditafsirkan lauk pauk gitu, bukan berarti saya menjelekkan. Lah, ini tabiat yang kurang tepat menurut saya, ya menurut yang lain tepat monggo saja, dalam rangka membesarkan nilai spiritual, ya, dalam rangka membesarkan nilai spiritual. Paling maksimal itu rasan atau pemberitahuan. Pemberitahuan itu bukan berarti pakai proposal, itu namanya minta. Namun kalau pemberitahuan yang telah saya alami, saya kemarin mengadakan ruatan di Gunung Serandil, ya, lakon Dajjal Kolo. Saya nggak ada tuh ngetik proposal gitu, bukan berarti keakuan, tidak. Namun saya rasan, saya akan ruatan seperti ini. Hari ini saya sedang melaksanakan tebusan untuk membuang sial para satria wirawiluhung. Sekali lagi, para satria wirawiluhung. Satria wirawiluhung yang saya maksud adalah para kesatria yang masih belum jelas pula nih satrianya. Artinya begini, masih tercecer, masih saling-saling mengaku mungkin benar, mungkin saling-saling mengaku pintar, mungkin masih kebingungan arah juga. Lah, namun saya yakin dalam perjalanan ini pasti akan menemukan hikmah yang jelas. Secara sungguh-sungguh hari ini saya sedang melakukan lepas tali karma agar apa yang akan menjadi tantangan atau halangan kita itu saya jatuhkan dalam kesempurnaannya melalui sedekah.
saya hari ini motong kambing cara kasarnya, ya saya nggak sekuler, cuma saya rasan kepada salah satu, dilalah ada. Ini sesuatu yang patut kita renungkan, patut kita hayati, yang bahwasanya nilai ibadat itu tidak boleh nista-nista amat, namun nilai ibadat itu juga tidak boleh bermegah-megah. Yang saya maksud tidak nista tapi bermegah-megahan. Saya akan mengatakan kebesaran Majapahit yang didambakan, sekali lagi, kebesaran Majapahit yang didambakan akan tumbuh Majapahit Jilid 2 nantinya, ya, tentunya tidak lepas dari nilai spiritual asli Nusantara. Apa itu nilai spiritual asli Nusantara? Adalah meruhi dununging sang gesang ing telenging jiwa ragane. Tidak usah kamu cerita mati manakala kamu tidak bisa mengerti ketika hidup. Artinya yang dihayati dalam hidup rata-rata sekarang itu memikirkan takut kelaparan hanya untuk kepentingan pribadi, kebesarannya paling nanti untuk keluarga, besarnya lagi untuk organisasi. Ini yang sudah lah saya berkiblat kepada kerajaan Majapahit tempo dulu yang hancur itu karena taruhlah tabiat kurang baiknya, kurang harmonisnya antara anak dan bapak. Kalau saya mengatakan anak durhaka nanti repot ya, karena anak durhaka ini kan, durhaka ini siksanya tentu ya di alam dunia dan pula nanti di alam akhir. Yang jelas Majapahit runtuh itu karena munculnya Demak. Daripada Brawijaya itu bertempur dengan anaknya, lebih baik Brawijaya itu mengalah. Monggo berdiri, dicoba saja kamu mendirikan kerajaan. Mau jadi negara Kristen kek, mau jadi negara Islam kek. Ternyata muncullah dalam sebuah literasi sejarah yang mengatakan bahwasanya Demak adalah kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Lalu saya akan mengatakan, mengapa Demak ini gagal membesarkan Demak? Dalam topik awal, Demak ini kan akan menyelamatkan Majapahit. Ya, sekali lagi, Demak ini dengan topik besarnya yang didukung para waliullah, bukan wali murid ini, waliullah ya. Yang didukung oleh waliullah, itu topik besarnya adalah akan menyelamatkan Majapahit. Namun pada prakteknya, Majapahit tidak terselamatkan, Demak pun hanya 3 generasi. Nah, saya memberikan rujukan bahwasanya betapa pentingnya nilai spiritual asli Nusantara yang meruhi dunungnya sang gesang dan lalu menggapai wahyu kepemimpinannya. Sekali lagi, meruhi dununging sang gesang ing telenging jiwa ragane dan lalu menggapai wahyu kepemimpinannya. Lah ini perlu ditimbulkan kembali manakala Indonesia ini akan bangkit. Lah ketika Indonesia ini tidak membangkitkan nilai ini, saya yakin Pak Jokowi pun sekarang sedang bingung dengan keadaannya. Paling-paling dengan rasa taruhlah keputusasaannya, beliau akan mengatakan, wah bingung-bingung apa, uang saya banyak ya. Lalu, tapi kalau dihadapkan dengan tanggung jawab yang besar, sebagaimana seorang pemimpin itu harus tanggung jawab fid dunya wal akhirat, kata Pak Kiai, ini tentu akan mentok pada, iya ya, kok saya begini. Lah ini yang patut kita renungkan, bahwasanya kita menjelang tahun 2024 nanti, semestinya kita makin semangat dalam menumbuhkan nilai spiritual asli Nusantara yang sebagai pedoman ADG bangsa Nusantara atau bangsa Indonesia ini. Lah saya akan meranah bahwasanya kebesaran Majapahit ini tidak lepas dari nilai spiritual asli Nusantara. Lalu kebesaran Indonesia pun tidak lepas dari nilai spiritual asli Nusantara seperti Pak Karno dan Pak Harto. Lah, apakah ini akan terbiarkan dan lalu diganti dengan nilai-nilai spiritual yang cenderung hanya dengan seremonial saja, yang cenderung pada suara-suaranya saja? Namun ketika praktek, lah sekarang nyata ya, saya sering mengatakan, pantaskah masjidnya itu dibangun miliaran tapi di situ masih tercecer para orang yang tunatanah tunarumah. Lah kita patut menghayati, artinya jangan omdo, jangan omong doang. Lah ini penting lah, ini penting saya mengkritisi, bukan berarti saya mengkritik, apalagi saya membenci, namun patut saya melontarkan ya, patut saya melontarkan agar kalian berpikir. Lah manakala kalian tidak berpikir berarti sudah bukan manusia, apalagi berpikir lalu tidak berperasaan, itu sama juga bukan manusia. Termasuk saya, kalau sudah meninggalkan perasaan ya saya the animal, kalau istilah orang pintarnya ya, adalah binatang. Nah, saya sekali lagi saya mengatakan dalam kali ini runtuhnya Majapahit itu karena tabiat yang kurang bagusnya, tidak harmonisnya antara bapak dan anak. Lalu mengapa
Raden Patah ini gagal ya. Raden Patah ini gagal membesarkan Demak dan lalu gagal pula dalam topik besarnya menyelamatkan tahta orang tuanya atau menyelamatkan Majapahit. Karena menurut saya, menurut yang lain monggo saja, adalah tidak mengindahkan atas nilai spiritual asli Nusantara, yang intinya nilai spiritual asli Nusantara adalah meruhi dununging sang gesang ing telenging jiwa ragane dan lalu menggapai wahyu kepemimpinannya. Lah terselamatkan lagi meruhi dununging sang gesang ing telenging jiwa ragane oleh Ki Ageng Giring. Ki Ageng Giring ya, ini ada orang Bantul di sini namanya Mas Suyono ya. Ki Ageng Giring ini laku tapa brata meruhi dununging sang gesang dan mendapatkan wahyu kalau nggak keliru di Desa Sodo Giring ya. Nah, di apa pertapan Bang Lampir lah, satunya itu pertapan Bang Lampir. Jadi ini kasunyatan lah, untuk menyelamatkan Indonesia pun tidak lepas dari dunia spiritual Nusantara yang asli, tidak tanpa campur tangan campuran dari dunia spiritual mancanegara. Saya tidak mengatakan itu ya agama itu jelek, enggak, agama itu bagus karena apa? Ya penampilannya juga bagus kan, tempat ibadatnya juga bagus-bagus ya. Saya nggak akan mengusik ke situ, namun pentingnya nilai spiritual asli Nusantara untuk kepemimpinan Nusantara. Saya rasa demikian. Terima kasih.